Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, di akhir pekan minggu ini, Sabtu 3 Desember tahun 2022. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini, amin. Baiklah, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 7 hari bersama Mika sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab Mika pasal keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul renungan kita hari ini, memulihkan hidup kita adalah kerinduan Allah. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dengan judul perikop, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Sidang jemaat Tuhan, ini yang harus sama-sama kita pahami dengan baik, bahwa Allah adalah pribadi yang membenci dosa namun mengasihi manusia yang berdosa. Sungguh Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosanya dan terus bertekun dalam penghukuman. Itulah sebabnya Allah mau memulihkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan bangsa Israel adalah contoh nyata yang tampak dalam nubuatan Mika. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan pada ayat yang ke-6. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Kita tahu Allah menghukum Israel sebagai satu bangsa karena tidak lagi menaati Allah, dan Babel menjadi tempat penghukuman itu. Bangsa Israel tidak dijajah bangsa Babel, tetapi mereka memang dengan sengaja dibuang ke Babel oleh Allah sendiri. Di Babel orang Israel tidak sedang jalan-jalan, tetapi menjadi bangsa kedua, bangsa buangan. Di Babel Israel tidak bisa hidup sebagaimana layaknya sebagai sebuah bangsa. Mereka tidak boleh mengembangkan jati dirinya sebagai satu bangsa, dan mereka hidup dalam tekanan. Namun demikian, inilah Allah kita. Ia tidak mau selama-lamanya menghukum Israel. Dalam nubuatannya, Mika menegaskan, mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir satu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketahuilah, pemulihan itu tidak terjadi karena tindakan Israel. Tidak sama sekali. Semuanya itu merupakan tindakan Allah semata. Allah lah yang menaruh belas kasihan dalam diri Kores, raja Persia itu, yang mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Sesuatu yang tak terbayangkan dalam diri orang Israel. Jika pada kemerdekaan yang pertama Allah memakai Musa, orang Yahudi sendiri, maka pada kemerdekaan kedua ini Allah akan memakai orang asing, yaitu Kores. Saat itulah Israel bisa merasakan betapa Allah sungguh mengasihi umatnya. Yang jadi pertanyaan dalam perenungan kita pada pagi hari ini, sudahkah kita merasakan pemulihan dari Allah sendiri? Jika demikian, hiduplah dalam pemulihan Allah itu senantiasa. Sebab sungguh adalah kerinduan Allah melihat kita bisa menikmati anugerah kasih kemurahannya, pulih hubungan yang baik dengan Bapa di sorga, sehingga hidup kita akan terus dalam perkenanannya, karena sungguh kerinduannya terus untuk memulihkan kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan senantiasa memberkati hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan di sepanjang hari ini, di akhir pekan minggu ini, kemana dan dimanapun Anda berada, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah memenuhi hidupmu. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.